Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Bintri Indra Putri dengan NPM 2241-1083 dari kelas manajemen 22B. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah pengelolaan aspek-aspek komersial dan finansial yang menyangkut persediaan, pemberian kredit dagang, pembelian, pemasaran, royalti, dan kebijakan investasi. Modal kerja juga dikenal dengan modal kerja bersih yang mencerminkan likuiditas perusahaan. Pada umumnya, 40% aktiva perusahaan terdiri dari modal kerja atau aktiva lancar. Oleh karena itu, kebijaksanaan dan keputusan yang dibuat mengenai modal kerja sangat penting bagi perusahaan dan para pemegang sahamnya. Manajemen modal kerja terkait dengan persoalan likuiditas. Pengertian likuiditas di sini adalah aktiva lancar yang tersedia untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lancar. Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk membuat produk dan mendukung aktiva penjualan. Ada 3 jenis modal kerja, yaitu modal kerja kuantitatif, modal kerja kualitatif, dan modal kerja fungsional. Modal kerja kuantitatif adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai aktiva lancar. Modal kerja kualitatif adalah kualitas dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Sedangkan modal kerja fungsional adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva lancar secara efektif dan efisien. Modal kerja perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang optimal dengan mempertahankan tingkat likuiditas yang memadai. Manajemen modal kerja yang sangat efisien adalah modal kerja cukup dan memiliki perputaran yang tinggi untuk masing-masing unsur modal kerja. Modal kerja yang berlebihan cenderung mengganggu dan tidak efisien, sehingga akan menurunkan profitabilisasi. Oleh karena itu, ada beberapa konsep dan teknik dalam manajemen modal kerja. Antara lain, yang pertama, perencanaan modal kerja, yang kedua, pembiayaan modal kerja, yang ketiga, manajemen persediaan, yang keempat, manajemen piutang, yang kelima, manajemen kas, dan yang terakhir, manajemen hutang. Dari yang pertama, yaitu perencanaan adalah pengelolaan aspek-aspek komersial dan finansial yang menyangkut persediaan, pemberian kredit dagang, pembelian, pemasaran, royalti, dan kebijakan investasi. Modal kerja juga dikenal dengan modal kerja bersih yang mencerminkan likuiditas perusahaan. Pada umumnya, 40% aktiva perusahaan terdiri dari modal kerja atau aktiva lancar. Oleh karena itu, kebijaksanaan dan keputusan yang dibuat mengenai modal kerja sangat penting bagi perusahaan dan para pemegang sahamnya. Manajemen modal kerja terkait dengan persoalan likuiditas. Pengertian likuiditas di sini adalah aktiva lancar yang tersedia untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lancar. Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk membuat produk dan mendukung aktiva penjualan. Ada 3 jenis modal kerja, yaitu modal kerja kuantitatif, modal kerja kualitatif, dan modal kerja fungsional. Modal kerja kuantitatif adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai aktiva lancar. Modal kerja kualitatif adalah kualitas dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Sedangkan modal kerja fungsional adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva lancar secara efektif dan efisien. Modal kerja perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang optimal dengan mempertahankan tingkat likuiditas yang memadai. Manajemen modal kerja yang sangat efisien adalah modal kerja cukup dan memiliki perputaran yang tinggi untuk masing-masing unsur modal kerja. Modal kerja yang berlebihan cenderung mengganggu dan tidak efisien, sehingga akan menurunkan profitabilisasi. Oleh karena itu, ada beberapa konsep dan teknik dalam manajemen modal kerja. Antara lain, yang pertama, perencanaan modal kerja, yang kedua, pembiayaan modal kerja, yang ketiga, manajemen persediaan, yang keempat, manajemen piutang, yang kelima, manajemen kas, dan yang terakhir, manajemen hutang.
Dari yang pertama yaitu perencanaan modal kerja. Perencana modal kerja, perusahaan harus merencanakan modal kerja yang dibutuhkan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Penetapan tingkat modal kerja akan menyangkut tentang kebutuhan modal kerja itu dibiayai. Yang kedua yaitu pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja akan menyangkut financing maturity atau jatuh tempo pinjaman. Ada 4 bentuk kredit jangka pendek yaitu accruals, account payable of trade credit, bank loans, dan commercial paper. Yang ketiga yaitu manajemen persediaan. Manajemen persediaan harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan. Kelebihan persediaan akan mengurangi profitabilitas perusahaan, sedangkan kekurangan persediaan akan menghambat produksi dan penjualan. Yang keempat yaitu manajemen piutang. Manajemen piutang harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi piutang macet. Piutang macet akan mengurangi likuiditas perusahaan dan mempengaruhi profitabilitas. Yang kelima ada manajemen kas. Manajemen kas harus dilakukan dengan baik agar perusahaan memiliki likuiditas yang memadai. Perusahaan harus memperhatikan arus kas masuk dan keluar serta melakukan pengendalian terhadap pengeluaran kas. Dan terakhir yaitu manajemen hutang. Manajemen hutang harus dilakukan dengan baik agar perusahaan tidak terlilit hutang. Perusahaan harus memperhatikan jangka waktu dan bunga pinjaman serta melakukan pengendalian terhadap penggunaan hutang. Manajemen modal kerja dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa manajemen modal kerja yang baik dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Manajemen modal kerja yang buruk dapat menurunkan profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan manajemen modal kerja agar dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen modal kerja. Yang pertama yaitu siklus operasi perusahaan. Siklus operasi perusahaan adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi kas melalui penjualan produk atau jasa. Yang kedua ada kebijakan kredit. Kebijakan kredit adalah kebijakan perusahaan dalam memberikan kredit kepada pelanggan dapat mempengaruhi jumlah piutang yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga ada kebijakan persediaan, yaitu kebijakan perusahaan dalam membeli dan menyimpan persediaan dapat mempengaruhi jumlah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada kebijakan kas, yaitu kebijakan perusahaan dalam mengelola kas dapat mempengaruhi jumlah kas yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada metode perhitungan modal kerja. Metode perhitungan modal kerja adalah metode yang digunakan untuk menentukan besarnya modal kerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Modal kerja adalah selisih aktiva lancar atau aset yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai dalam 1 tahun dan aktif kewajiban lancar atau kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Modal kerja penting untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan dan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Ada beberapa metode dalam perhitungan modal kerja. Yang pertama yaitu metode persentase penjualan. Metode ini menghitung modal kerja berdasarkan persentase dari penjualan perusahaan. Besarnya dapat dihitung sebagai persentase tertentu dari total penjualan. Yang kedua ada metode rasio. Metode ini menghitung modal kerja berdasarkan rasio antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Salah satu rasio yang umum digunakan adalah rasio lancar atau current ratio, yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, perusahaan dapat menilai apakah modal kerja mereka cukup untuk mendukung operasi mereka. Rasio-rasio keuangan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kesehatan keuangan perusahaan daripada hanya berdasarkan penjualan. Yang ketiga ada metode siklus operasi. Metode ini menghitung modal kerja berdasarkan siklus operasi perusahaan. Ini mencakup semua tahap operasi,
mulai dari pengadaan bahan baku hingga penagihan kepada pelanggan. Dengan memperhitungkan semua tahap dan siklus operasi, perusahaan dapat menentukan beberapa modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan operasi mereka secara efisien. Pilihan metode perhitungan modal kerja dapat bervariasi tergantung pada karakteristik perusahaan, tujuan keuangan, dan kebijakan manajemen. Sebaiknya perusahaan menggunakan berbagai metode dan mempertimbangkan kondisi keuangan mereka secara keseluruhan untuk memastikan bahwa modal kerja mereka cukup untuk mendukung operasi dan pertumbuhan mereka. Strategi manajemen modal kerja, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi persediaan. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi persediaan dengan mengurangi jumlah persediaan yang tidak perlu dan meningkatkan rotasi persediaan. 2. Meningkatkan efisiensi piutang. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi piutang dengan mengurangi jumlah piutang yang jatuh tempo dan meningkatkan koleksi piutang. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kas. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kas dengan mengoptimalkan penggunaan kas dan mengurangi biaya operasional. Dalam melakukan manajemen modal kerja, perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, memahami kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, memahami kebutuhan modal kerja untuk menjalankan operasional perusahaan. Yang ketiga, memahami risiko-risiko yang terkait dengan manajemen modal kerja. Dan yang terakhir, memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Dalam melakukan perencanaan keuangan perusahaan, manajemen modal kerja merupakan salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan. Perusahaan perlu memperhatikan perputaran modal kerja, manajemen persediaan, manajemen piutang, dan manajemen kas agar dapat mengelola modal kerja dengan efisien dan efektif. Dengan melakukan modal kerja yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan modal kerja, meningkatkan likuiditas perusahaan, meningkatkan keuntungan perusahaan, meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan kreditur. Komponen-komponen modal kerja yang perlu dikelola dengan baik agar perusahaan dapat beroperasional secara efektif dan efisien meliputi yang pertama yaitu kas, yang kedua piutang, yang ketiga persediaan, dan yang terakhir itu hutang. Kas merupakan komponen modal kerja yang paling liquid dan paling penting. Kas digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan sebagainya. Piutang merupakan tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan atas barang atau jasa yang telah diberikan oleh perusahaan. Piutang perlu dikelola dengan baik agar perusahaan dapat memperoleh kas secara tepat dan efektif. Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Persediaan perlu dikelola dengan baik agar perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu dan menghindari kerugian akibat barang yang rusak atau kadaluarsa. Dan yang terakhir adalah hutang, merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Hutang perlu dikelola dengan baik agar perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan yang cukup untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Proses manajemen modal kerja melibatkan serangkaian tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola modal kerja dengan efektif. Berikut adalah tahapan dalam proses manajemen modal kerja. Yang pertama yaitu perencanaan modal kerja. Tahap ini melibatkan perencanaan dan penentuan besarnya modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, ada pengendalian modal kerja. Tahap ini melibatkan pengendalian dan pengelolaan modal kerja yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Ketiga, ada evaluasi modal kerja. Tahap ini melibatkan evaluasi kinerja modal kerja perusahaan. Yang keempat, perbaikan modal kerja. Tahap ini melibatkan perbaikan dan peningkatan pengelolaan modal kerja perusahaan. Dan yang terakhir, pemantauan modal kerja. Tahap ini melibatkan pemantauan terhadap modal kerja perusahaan secara berkala. Dalam melakukan proses manajemen modal kerja, perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja seperti siklus operasi perusahaan, kebijakan kredit, dan kebijakan persediaan. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar dan pesaing bisnis. Dengan melakukan proses manajemen modal kerja yang efektif, perusahaan dapat menghasilkan kelangsungan operasi bisnis mereka dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kesimpulannya, manajemen modal kerja adalah satu aspek kunci dalam menjaga keseimbangan keuangan suatu perusahaan. Modal kerja adalah perbedaan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Modal kerja positif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar daripada kewajiban lancar yang dapat digunakan untuk membiayai operasi sehari-hari. Manajemen modal kerja yang efektif melibatkan pengawasan dan pengendalian terhadap persediaan, piutang, dan utang. Persediaan yang berlebihan dapat mengikis modal kerja perusahaan dan mengganggu aliran kas. Piutang yang tidak tertagih dapat menyebabkan penurunan kas dan meningkatkan resiko kredit. Utang yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan pembayaran bunga yang tinggi dan tekanan kas yang berlebihan. Perusahaan harus berusaha menjaga modal kerja yang seimbang untuk memastikan kelangsungan operasional yang lancar.
Analisis rasio modal kerja adalah alat yang berguna untuk memantau dan mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Modal kerja bersih adalah salah satu ukuran yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi kesehatan modal kerja. Kesimpulan utama dari manajemen modal kerja adalah memastikan modal kerja positif dan menghindari modal kerja negatif. Sekian penjelasan mengenai manajemen modal kerja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.